Mungkin karena udah kesal kan begitu kan. Apalagi rumah tuh diincar terus-menerus gitu. Ya. Sudahlah kami kemalingan, mau maling tuh masuk dari atap lagi. Udah dibongkar atap. Ya kan? Tah mau bagaimana lah maling itu. Maling itu tah masang barang apa? Ya kan? Tiap hari ada kucing naik di perabung atap. Ini saya bilang kucing garung. Kita pikir tapak manusia. Nah, kalau udah mulai subuh keluar itu kucing itu turun. Kita kejar jadi kucing. Masa kucing tuh nengger di situ tiap sampai tahun lebih sebelum motor saya hilang. Ya kan? Biasanya bunyi kayak orang ngelempar pasir. Dan mimpinya yang jelek. Nah, katanya ya kan dia menggunakan ya menyirup kita. Itulah kalau kita tidak berdoa. Waktu itu karena adik saya baru datang dari Malang, jadi biasalah ya bersenda gurau lah kan begitu, melepas rindu, lupa berdoa. Nah, jadi dia bilang pakai kuku orang meninggal yang meninggal malam Jumat. Tidak lama itu sudah kecapean cari motor, hampir mau sebulan lebih, ya kan? Karena kejengkelan tadi, itulah tadi. Bapak saya tuh diberitahu sama keluarganya, udahlah dipatok aja nih, 7 hari mati. Tapi motor itu tidak boleh diambil. Akhirnya saya diskusi dengan mama saya untuk membujuk kembali bapak saya. Ya karena udah kecapean, ya tahu lah namanya dari Nanggapino. Naik motor, bapak saya cari motor saya itu. Ya kan? Pengorbanan orang tua untuk mencari motor. Ya. Akhirnya kan itulah tadi, kalau udah emosi, kelemahan, kita yang berpikir sehat inilah yang harus mengingatkan. Diskusi. Gimana nih? Kita patok aja. Kalau patok pasti mati. Ya. Karena masih ada yang ilmu-ilmu gelap kayak gitu. Lalu saya beritahu mama saya, Usama, ya kan gitu. Pasti nanti akan diganti yang lebih baik begitu. Ya kan? Saya bujuklah bapak saya. Bujuknya aja enggak bisa langsung bujuk begitu, kita doa dulu, ya kan? Kita doa dulu. Kalau orang udah emosi itu enggak bisa kita mau bujuk dia usah gitu, begini. Nah, terkadang kita itu harus ada yang punya akal sehat gitu. Ya. Polisi udah lapor waktu itu, saya langsung lapor. Ya kan? Ya tahulah dulu. Hanya dilihat sekrupnya aja udah. Ini aduh, saya bilang, saya pikir ada sidik jari lah. Saya sampai komplain dengan abang ipar itu. Kok kita orang kecil nih hanya begitu ya? Coba kalau misalnya yang kemalingan tuh pejabat, waduh, semua turun timnya, ya kan? Sehingga mohon maaf, kebanyakan kita akhirnya lesu kan, letih lungsai untuk melapor tuh. Apalagi kalau kita dari kecil kan, di bawah 3 juta. Padahal keinginan kita itu kan, ya kan? Dia cek benar-benar lah, kayak di TV-TV lah ya, kayak di TV gitu kan. Tapi apalah kenyataannya, kata ya abang angkat saya, emangnya kok pejabat? Kalau pejabat memang standarnya beda. Wah, rupanya pengamanan tuh beda-beda. Ya. Kita menggunakan jalur proses begitu. Nah itu saya merasakan penderitaan kehilangan motor. Harus naik bis kota lagi. Ya kan? Karena untuk itu ya cukup lama. Barulah digantikan motor Supra. Itu pun kredit lagi di CU. Bunyinya dit. Nah, gitu. Motor kredit kan bunyinya dit. Kalau yang bunyinya tan tuh kontan. Nah, itu pengalaman bagaimana kita mengingatkan orang tua kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat untuk membalas kejahatan. Terkadang kan mungkin kita udah biarkan aja lah katanya. Kita enak. Ya udahlah, santet aja, guna-guna aja, pelet aja. Enak aja kita nyerocos mulut kita. Dan ini terkadang akhirnya membawa dampak kejahatan dilawan kejahatan. Nah, ini yang dimaksud dengan Rasul Paulus. Injil yang jahat, bukan sukacita, duka cita. Oh, masuk Katolik enggak? Kalau enggak kena mandau nih. Ini kan ya pernah terjadi gitu, Pak. Ya.
Kau kalau tidak masuk Katolik, aku tak tanggung jawab tuh tidak jadi suami kau. Aduh. Jadi itu pemutarbalikan fakta Injil tuh. Ini memang berat sebenarnya. Makanya pastor itu, biasa penyelidikan kanonik itu akan, apalagi kalau yang sekarang nih, ya, dia harus 1,5 jam wawancaranya. Ya. Memisahkan antara pasangan yang calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Ditanya, ya kan, mengapa kamu mau kawin dengan dia? Kalau jawabannya cinta, mulus. Tapi kalau jawaban udah tua, dipaksa mama, dipaksa bapak, wah kacau lah. Itu bisa lama nanti sampai berjam-jam, ya, karena sekarang itu penyelidikan kanonik itu harus ketat. Biarpun pastor itu udah kenal dengan kita sebagai orang tuanya, tetapi anak itu diwawancarai begitu, dicek, ya. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut halangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada bulan doa Rosario ini kita kembali diingatkan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, supaya kita tetap mewartakan Injil yang benar itu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada namanya Injil, ya, Barnabas yang dibuat oleh seorang Itali, beriman lain. Udah 1000 lebih, bukan tahun itu, ya. Itulah yang dijadikan dasar untuk menyerang kekristenan, menyerang kekatolikan, kan. Padahal Injil itu dibuat udahlah jauh, ya kan, masih gak ada orang itu percaya. Nah, ini yang dimaksud, ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dengan tegas, ya. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga memutarkan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Gila, ini kata terkutuk, ya. Tidak main-main nih. Kita bisa menjadi manusia terkutuk. Setelah dibaptis, kita adalah manusia yang diberkati. Tetapi kalau kita memutarbalikkan fakta, boleh kawin dua, tidak apa-apa. Satu kawin gereja, satu kawin adat. Ada kayak gitu tuh, ya kan, memutarbalikkan fakta. Udah tahu perkawinan itu kan, dicari lagi dasarnya. Ya, saya ingat dulu tuh debat. Kada ada dalam kitab suci, lalu nyerang lagi. Dia bilang, Yakub tidak boleh kawin sampai 4, katanya. Istri 2, gundik 2, kan. Kan bininya jadi 4, katanya. Sajalah orang ini, saya bilang, ya. Sekarang tuh pada mulanya itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Hidupnya kan hanya sepasang. Allah tuh menghendaki perkawinan itu monogami. Persoalan ada yang merubah itu, ya tanggung jawab lah di akhirat masing-masing nanti. Jadi tidak bisa begitu. Apalagi menyarankan hal-hal yang jahat gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan Rasul Paulus ini, dengan tegas gitu. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Ya, kita bisa menjadi terkutuk kalau kita salah. Makanya orang Katolik itu bukan tidak hafal dengan ayat kitab suci, ya kan? Banyak orang bertanya, enggak hafal, enggak, supaya enggak salah, ya. Jadi itu mengapa kita harus membaca? Jadi lektor itu membaca, kan? Betul kita membaca di rumah, tetapi tetap kita baca teks, bukan baca teks yang ini, tetap membaca teks yang sudah ada nilai offset dan imprimaturnya, ya kan? Bukan orang Katolik itu tidak hafal ayat kitab suci, tidak. Supaya apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, ya. Makanya dibaca sesuai dengan teks, ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenaan, ya, perkenaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi pantang mundur kita mewartakan Injil Kristus. Tidak masalah orang tidak mau dengar, tidak masalah. Apa kata Yesus? Kebaskanlah debu. Oh. Dan apa tuh? Kan begitu, sebagai peringatan. Sebenarnya Yesus bukan mengatakan orang itu lalu tidak diberkati, tetapi mengingatkan bahwa harus bertobat dan menerima Injil.
Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi kita ini bukan mewartakan Injil manusia. Kita ingat kemarin BKSN, ini nyambung dengan BKSN ya. Ya kan? Bahwa aku ini Tuhan, aku ini bukan manusia, aku ini kudus, maha kudus kan? Dalam kitab Hosea yang kita baca tuh kan. Nah, karena aku menerimanya bukan dari manusia dan bukan pula manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah. Dialah Tuhan, dialah Allah. Dialah Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Ada 20 gelar ya dalam Kristologi Alkitabiah. Bukunya tipis tetapi sangat menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya, dan sangat menarik ketika Lukas ya menuliskan sesuatu yang luar biasa ya. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Ahli kitab, gila. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi kita kan sering seperti itu tuh, ya kan? Sering. Ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Luar biasa Lukasnya. Ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tadi ada prolog sebelumnya ya kan, dialog kita bersama, kejengkelan kita terhadap orang yang merugikan banyak orang, banyak lingkungan kan. Dan itu sering kita sebagai orang Kristen, orang Katolik ceplos ya ngomong tuh. Seakan-akan kita tak punya iman, tak punya kasih gitu. Udah sikat ya kan. Bantai dulu, gampang urusan. Wah. Apa yang terjadi? Ketika orang mau cari keuntungan, stadion 25.000 diisi 50.000. Ketika kalah, nyerbulah kelompok itu. Ya kan? Akhirnya sekarang yang salah aparat lagi. Karena tidak boleh menggunakan gas air mata katanya. Sekarang, ya aparatnya ada meninggal 2 kan kalau tidak salah. Kita terkadang tuh selalu ya. Ini yang terburuk selama 20 tahun. Ada yang dulu paling terburuk 300 lebih itu di Peru. Itu udah lama. Zaman yang dulu ya. Kemudian yang terburuk juga pernah di satu di negara Afrika lupa saya. Ya. Jadi ini luar biasa sekali kan? Ini kan akibat ulah orang-orang ia menganggap dirinya itu ya. Akhirnya kan yang mati itu yang tak bersalah. Udahlah, terima kekalahan. Tidak mungkin lah dalam permainan tuh harus menang terus kan. Menang pun dia masuk juga kan. Sampai sudah di ini ya. Tetapi itulah tadi. Begitu juga kita dalam mengambil keputusan. Jangan sembarangan. Ya, harus dikomunikasikan, dirapatkan, dicek ya. Jadi jangan pernah mengambil keputusan itu tanpa ada kompromi. Ya kan, ada masalah selesaikan dengan senjata. Nggak mau mikir istri, anak kan gitu. Maunya duel kan, gara-gara hanya harga diri tersinggung kan. Kan sering terjadi. Masalahnya sepele ya, gara-gara kalah main catur. Sabung ayam. Main gaplek kalah. Lah, gimana ceritanya? Ya kan? Main pingpong mau begasak. Jadilah ribut. Ya kan, ribut. Lalu nih main bola ini, ya kan? Kalau karate itu tak bisa main sepak bola. Kalau sepak bola bisa main karate, taekwondo, lengkap dah olahraga, bertinju. Ya kan, lempar cakram, lempar batu, lempar botol air minum, semua olahraga. Ya, lari kan. Lalu ada lari maraton kan, kemana kan. Lalu ada lari melompat bangku, ada yang menginjak-injak kawannya, smackdown.
Kenapa orang dah panik kan? Matinya bukan karena gas air mata juga, karena terinjak-injak. Udah terinjak kan, orang pingsan diinjak, matilah. Ya, apalagi bangku itu kan. Lalulah pintu tidak terbuka, gas air mata di mana-mana. Tetapi itulah kenyataan bahwa gara-gara ya ingin untung, habis berduka. Ya. Berduka. Bis, muat nih bis, padahal kapasitas 30, 60. Saya pernah ingat naik bis ke Bengkayang. Sajaklah, tempat duduk 28, diisi bangku cadangan-cadangan, di dalam 50, di atas lagi. Bagaimana? Syukur selamat. Syukur selamat, bis saja. Ya. Jadi penumpang itu ada 100 orang. Benar, 50 di atas, dia duduk di atas tuh. Ya. Belum lagi bergantung. Saya pernah dulu mau ke Sanggoledo tuh. Udah ngeri saya. Hanya jari ini pintu, jari saya jak nyentuh alamat. Udah berhenti jangan saya bilang. Puji Tuhan dapat bis lagi. Masa bis itu masuk kan udahlah ayam di atas. Aduh. Ya kan? Hanya satu ini, gila. Hanya pegangan besi yang di samping itu pun ada 4 orang megang besi itu. Kaki itu hanya nginjak satu. Ini pas lagi mobil oleng gini, kaki kita tuh bisa nyentuh aspal. Udahlah saya bilang berhenti bayar ya lah. Daripada buat masalah nih saya bilang. Ya masalah, sempat kita kaki ini agak akhirnya dapat bisnya besar. Kalau enggak saya jalan kaki balik lagi ke rumah kontrakan saya itu. Gila udahlah tahu sempit. Masuk ya katanya. Manusia nih kayak apa gitu. Ya. Kadang kita nih udah tahu 10 orang. Ingat dulu tuh kecelakaan kan. Yang artis tuh kan. Masa di mobil itu bisa 12 orang? Kapasitas. Ya sih. Tahu berapa? Di depan 2, di tengah mungkin 4, di belakang 4. Ya kan? Di depan 3 kali, pangku. Nah, ini juga harus dipahami bahwa ya, belas kasih Allah itu nampak di dalam diri kita. Ya. Jawab orang itu jelas, tahu dia hukumnya. Kita sebagai orang Kristen, orang Katolik tahu hukumnya kasih, tetapi kita sulit. Seperti sharing tadi siang, ya. Kita mudah mengucapkan doa Bapa kami, cuman sulit. Berilah kami rezeki pada hari dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Itu sulit. Ngampun tapi tak melupakan. Mengampuni itu kan hapuskan. Tapi kan itu susah. Nah, kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Nah, ini kebalikan nih. Ada seorang yang dirampok lalu dipukul habis-habisan ya oleh perampok itu. Ini kan udahlah ngerampok mau membunuh lagi. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Mengapa 2 orang yang kita anggap orang suci ini lewat saja? Karena ia mungkin yang satu, ya, saya mau ketemu Tuhan, tidak boleh menajiskan tangan saya dengan darah. Yang satu gitu juga, saya mau mempersembahkan korban ungkupan, ya kan? Tidak ada waktu nih. Padahal kalau misalnya, mohon maaf, ya, memang terkadang perlu yang namanya, ya, apalagi kita di zaman sekarang nih kan, nanti nolong orang jadi saksi katanya, repot lagi, iya kan? Apalagi kalau orang tuh wira swasta, nanti tidak kerja, disuruh ke pengadilan dan sebagainya, ya kan? Lalu belum lagi dituduh. Saya ingat dulu itu. Bapak ibu itu jatuh sendiri karena anaknya ngantuk di motor. Lalu tiba-tiba orang kampung tuh bilang, wah kena mobil ya? Saya bilang, ini sembarang ngomong ya. Datang-datang ngomong lain kan. Tidak tahu masalah.
Padahal kita nolong itu, ya kan? Jadi si supir tuh, kita lewat ya gak? Gak usah, jangan, kita tolong dulu kan, karena kita ramai gitu kan. Kalau sendiri kan gak berani, supir itu mau lewat ya, tapi kan nanti, ya kan? Ya udah kita tolong dulu lah, ya kan? Jadi menolong orang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi resikonya juga harus ditanggung. Kalau menolong orang sendiri kan repot, ya kan? Lalu dituduhnya pula, ya kan? Nah ini kalian perjalanan jauh itu memang harus meminta pertolongan Tuhan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Jadi orang Samaria ini sibuk juga. Samaria ini, ya, bapaknya bisa jadi orang Israel, mamanya bukan. Mamanya orang Israel, bapaknya bukan. Nah, jadi campuran lah dia tuh. Disebut orang Samaria. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Luar biasa kan? Ini mungkin pengobatan tradisional yang harus kita ini, rupa pakai minyak kan, biar luka orang itu menjadi, ya. Ini saya pikir minyak zaitun ya, dan anggur. Anggur kan alkohol tuh, ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya. Baru seberapalah keledai itu kan, kecil tuh. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi luar biasa, udahlah dia tolong, kemudian dia bawa di penginapan. Mengapa dia tidak mau bawa bukan di penginapan? Dia tahu kalau dia bawa di rumah orang lain, itu bakalan dia yang dituduh. Kalau di penginapan kan orang terbuka, mau siapa saja kan. Lalu di penginapan itu kan kita mudah mencari orang, karena servisnya memuaskan kan. Nah 2 dinar itu ya lumayan besar. Dan sangat besar waktu zaman Yesus, ya. Dan saya tahu, atau kita tahu, bahwa penginapan itu adalah langganan tempatnya menginap pasti, ya. Lalu dia minta, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Berarti orang bisnismen, ya kan? Walaupun dia sibuk, dia tetap mau membantu orang. Sesibuk apapun kita datanglah sembahyang lingkungan kan gitu. Wakilkanlah siapa gitu. Istri kita sibuk, ya kita lah, atau anak kita. Terkadang hal-hal seperti itu juga ya penting lah. Udah diundang, tidak datang, sebelah rumah, lucu kan gitu. Alasannya sibuk terus, ya kan? Terkadang itu juga, ya, datang itu kan tujuannya tuh adalah berkat. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Saya waktu hari Rabu itu putus rantai saya pas di depan kantor. Saya sudah mau perbaiki, rupa rantai saya putus. Saya tidak tahu, datang orang itu kan, bawa kunci, buka. Tidak kenal, tidak apa gitu. Dia kan tergerak hatinya untuk menolong saya kan. Padahal saya udah mau ninggalkan motor saya itu di kantor. Tapi udahlah, karena pertolongannya. Akhirnya dia sampai, udahlah Pak, saya dorong sampai ke bengkel Pak ya. Dia langsung ke arah Jeruju. Di bengkel kan. Lalu saya dipinjamkan motor lagi, memang tidak ada duit memang untuk mengganti rantai 190. Ya kan? Udah, saya pakai motor yang pemilik itu. Nah, itulah kebaikan. Jadi pertolongan kita dalam nama Tuhan itu melalui tangan-tangan orang asing kan. Saya sudah beberapa kali mengalami peristiwa itu. Saya ingat dulu putus rantai juga. Saya mengalami putus rantai itu 4 kali ya. Waktu di Bengkayang putus rantai, beli rantai. Tiba-tiba sampailah di itu. Lupa bengkel itu tidak jauh, hanya 100 meter saya seret. Sambung lagi, sambung rantai itu. Tidak lama lagi itu, ya. Putus rantai lagi, pas di air hitam. Waduh, saya bilang, yang rantai saya sambung putus. Putus di situ, tiba-tiba datang orang
Dia lihat saya kan, Pak, Bapak mau kemana katanya? Oh, saya mau ke Pontianak, Pak. Oh, udah. Ya, dia bawa pisang pakai motor Tosal. Pak, saya ikat ya katanya. Padahal dia kencing di situ. Jadi udah biasa, Pak katanya. Sampailah akhirnya ke Jongkar. Ganti rantai. Ya kan? Sampailah ke Siantan. Dah pengalaman tuh luar biasa sekali. Nah, lalu orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya, Yesus berkata kepadanya, pergi dan lakukanlah demikian. Memang pada bulan doa Rosario ini ya, kita harus ya bersama-sama berdoa ya, Rosario. Ya. Karena doa Rosario ini adalah doa yang luar biasa. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.